ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Sabadanya mahkeun puji istighfar oge isti'anah ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalawan kudroh irodah inayah turi ayah ti anjeunna urang sadayana tiasa sasarengan nohonan kana kawajiban urang pikeun sami-sami ngahadeuskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala anu ku ngadeuskeun eta moal aya rasa kanikmatan urang sadayana dina kondisi anu pinuh ku karupekan angin kajabi kondisi karupekan eta aya dina kaayaan sasarengan sareng kurnia Allah Subhanahu wa taala. Sawangsulna kanikmatan naon wae oge anu katampi ku urang nu karandapan ku urang saupama eta dibarengan ku jauh ti Allah Subhanahu wa taala maka eta minangka bentuk kasusah karupek jauh tina kurnia Allah Subhanahu wa taala. Seperti jalma anu mibanda kakayaan dina kahirupan moal pernah ngarasakeun kanikmatan angin kajaba bakal meunang kapakiran dina hirupna lamun kabeungharan kakayaan eta dibarengan ku jauh ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalma anu hirupna aya dina kafakiran, jauh tina kakayaan, jauh tina kabeungharan, tapi manehna aya dina kondisi deus sareng Allah, maka kapakiran eta minangka bentuk kabeungharan jeung kakayaan. Maka deus ka Allah bagian tina upaya pikeun merdih neda ka Allah Subhanahu wa taala sangkan urang sadayana dilepaskeun tina karepet sareng karepet nu aya karupek nu aya disarengan ku kurnia Allah oge ridona sehingga urang mayunan karupek teh aya dina kondisi katenangan oge katengtreman. Ihwatu iman rahimakumullah, pikeun umat Islam masjid minangka pusat segala aktivitas kegiatan ibadah. Lantaran sadayana hidayah anu katampi ku umat Islam itu bersumber dari masjid asalna. Sabab masjid minangka tempat anu bisa nganterkeun manusia kana rupa-rupa amal soleh. Matak tidak ada satupun di dunia ini agama yang tidak memiliki tempat ibadah. Pasti setiap agama akan memiliki tempat ibadah. Karena tempat ibadah itu merupakan pusat mereka orang-orang yang beragama untuk mengekspresikan rasa keyakinan mereka kepada Allah. Anu tina keyakinan eta ngabuahkeun amal menurut keyakinan maranehna anu beragama eta. Nah, siga umat Islam dipaparinan ku Allah pusat sebagai minangka arah kiblat seluruh masjid di seluruh dunia anu dipake pusat tadi aya pusat nu disebut kiblat nyaeta Masjidil Haram. Upami Masjidil Haram sudah tidak dijadikan pusat sebagai kiblat maka seluruh masjid akan terhenti dari segala aktivitas hidayah. Gitu kan? Nah, maka masjid minangka bagian tina kahirupan ibadah manusia. Nah, ayeuna dina kondisi Allah maparinan ujian ka urang sadayana mangrupakeun ujian nyebarna penyakit anu nepa ya, nu disebut penyakit COVID-19 anu kadiana jadi pelesetan aya macam-macam COVID-20 gitu, ya, COVID-20 hiji dan lain-lain lah gitu. Nah, sumebarna penyakit ieu
berdampak pada sesuatu bagi umat Islam khususnya di Indonesia, sesuatu yang sangat menimbulkan rasa kaget dan sebuah tekanan tiba-tiba umat Islam harus jauh dari tempat yang semestinya dia berada di tempat itu sebagai upaya untuk memusatkan segala bentuk ibadah, nyata masjid. Munculnya regulasi, tanapi himbauan-himbauan agar umat Islam tidak melaksanakan ibadah di masjid. Karena satu alasan kondisi untuk menghindari kerumunan, sehingga masjid harus dikosongkan dari berbagai aktivitas ibadah. Walaupun memang eta teh informasi nama sementara waktu. Ya. Tapi pada intina, ke umat Islam, ia minangka sesuatu luar biasa, mengagetkan. Nah, sabab umat Islam harus terusir dari tempat sakuduna itu jadi tempat ketentraman dia. Tuh. Atau Nabi jadi tempat meluapkan kebutuhan ke Allah, ya. Mengungkapkan rasa mencek bahasa barudak makan curhat keur ngalepaskeun tina bang baluh gitu beban kehidupan ke Allah di masjid. Bagaimana dia ingin berzikir pada Allah, hayang ngadeukeuteun diri ke Allah, tapi umat Islam terusir di tempatna sorangan. Itu di berbagai tempat kan seperti itu. Nah, kejadian disebut terusir dari tempat ibadah, ia bukan sekedar hanya kareka alaman ku urang. Nah, ku Rasulullah SAW oge kantos kealaman. Gitu. Ya. Kantos kealaman, sareng naon nu kealaman ku Rasul ieu diungkapkeun dina Al-Qur'an. Gitu. Walaupun memang kasus alasan yang menyebabkan terjadinya terusir Rasul dan para sahabat dari masjid pasti beda sareng kasus kealaman ku urang. Sekalipun misalnya beda ya, landasan tetapi dasar terusirna, tapi inti nama sarua kausir lah gitu dari tempat ibadah. Jadi tidak bisa melaksanakan ibadah di masjid. Rasulullah, para sahabat juga tidak bisa melaksanakan haji, umroh dan lain-lain. Kita juga sama tidak bisa melaksanakan ibadah husna. Oke kan rek ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh oke. Ya, secara tidak langsung terusir dina nomor porsi yang sudah diterima untuk tahun ini bisa jadi ditangguhkan tahun depan. Eta ge lamun kaumuran, namun teu kaumuran yang meureun moal jadi. Kan gitu. Itu kan sesuatu yang sangat mengganjal dalam kehidupan orang yang sudah dia terikat ku janji lah, lamun terikat janji teh mau melaksanakan ibadah haji tapi terhalang ku sabab ayana kejadian wabah ieu. Jadi inti nama kasusnya sama-sama terusir dari Baitullah, dari rumah Allah. Kan gitu. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 114 Allah ngadawuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya hijiyu wa lahum fil akhirati adabun azim. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapatkan azab yang berat. Ayat ieu samistina dibahas secara rinci pengertian secara mufradat disebut adlamu teh naon ya. Terus kecap mana'a yang digunakan untuk mengartikan orang yang melarang tuh. Terus kali itu ada beberapa kalimat yang mesti dibahas ditinjau dari sisi pengertian secara makna mufradatna,
tapi ieu kemungkinan moal tiasa dibahas sadayana ku margi waktos gitu kan. Ya, karena keterbatasan waktu itu tidak akan dibahas secara lengkap. Nah, tapi dina ayat ieu aya hal yang mesti digarisbawahi anu perlu kurang dipahami. Di antawisna ungkapan orang yang melarang di dalam masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Nah, jadi siapa yang dimaksud dengan orang-orang ini yang mencoba menghalangi, gitu kan, dari pelaksanaannya zikrullah kepada Allah di dalam masjid, terus orang yang berusaha untuk merobohkan masjid, kan gitu. Nah, saha ieu teh? Dina tafsir Ibnu Katsir ngajelaskeun panjang lebar. Nah, jadi para mufassirin itu berbeda pendapat mengenai maksud orang-orang yang menghalangi. Itu. Tah ieu teh aya dua pendapat. Pendapat nu kahiji, anu dimaksud jelema anu ngahalangan tina zikrullah di masjid, ya. Atanapi mereka yang berusaha untuk merobohkan masjid. Pendapat kahiji, dia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan maksud ayat itu bahwa orang-orang Nasrani mereka melemparkan kotoran ke dalam Baitul Maqdis. Tuh. Dan menghalang-halangi manusia untuk melaksanakan sholat. Gitu. Itu pendapat pertama. Nah, ya pendapat anu disampaikan ku Mujahid. Tuh. Mujahid tina riwayat Al-Aufi tina kitab tafsirna. Ya. Itu pendapat anu kahiji. Dina jalur lain, oke, aya riwayat Abdurrojak. Anu ke nampi ti Qatadah, ya, riwayatna anu dimaksud berusaha merobohkan masjid gitu. Nah, mereka adalah Bukhtanasar dan para prajuritnya yang pernah merusak Baitul Maqdis dengan bantuan orang-orang Nasrani. Jadi pendapat nu kahiji mah ngobrolkeun Baitul Maqdis nu dimaksud masjid ieu teh. Jadi masjid anu berusaha untuk dihentikan dari zikrullah dan masjid anu dimaksud akan dirobohkan itu adalah maksudnya Baitul Maqdis. Tetapi Masjidil Aqsa. Gitu. Itu pendapat yang pertama. Nah, itu dilakukan oleh orang-orang Nasrani bekerja sama dengan kaum Bukhtanasar sareng prajuritna itu. Terus aya oge riwayat anu katampi ti Qatadah. Itu. Jadi orang-orang Nasrani anu sangat memiliki kebencian begitu besar terhadap orang-orang Yahudi. Nah, maranehna minta bantuan ka Raja Bukhtanasar, ya, ti Al-Babil kaum Majusi keur ngaruksak Baitul Maqdis. Ya. Jadi orang Nasrani bakat kungewa ka Yahudi, jadi rek ngahancurkeun Baitul Maqdis gitu. Dan melarang orang Yahudi agar tidak melaksanakan ibadah di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu. Itu masih pendapat pertamanya, masih pendapat pertama. Nah, aya deui riwayat ti Asudi. Nah, mereka si orang-orang tadi kaum Nasrani TA ngabantu Bukhtanasar merusak Baitul Maqdis hingga benar-benar rusak gitu, ngabantu. Nah, terus Bukhtanasar memerintahkan supaya bangkai-bangkai dilemparkan ke dalam masjid. Tuh. Supaya si bangkaitnya dialungkeun ke masjid, tuh kan? Ya, dialungkeun ke masjid. Nah, supaya orang Yahudi nurek ibadah ke di Masjidil Aqsa merasa jijik sehingga dia tidak masuk ke masjid untuk melakukan ibadah. Itu dihalangi dengan cara melemparkan bangkai. Gitu. Itu diantawisna tina pendapat anu kahiji. Berarti anu kahiji mah keur ngobrolkeun Baitul Maqdis dan orang Nasrani yang berusaha menghalangi orang Yahudi, gitu kan kesimpulanna. Pendapat yang kedua, ia diriwayatkeun ku Ibnu Jarir
anu ke nampi ti Ibnu Zaid anjeunna kantos nerangkeun tumali sareng ayat ieu khususna nerangkeun siapa mereka yang berusaha menghalangi itu ya, berusaha menghalangi dari berzikir kepada Allah tadi ya, terus berusaha untuk merobohkan masjid itu. Nah, dina riwayat Ibnu Zaid ieu mah mereka adalah orang-orang yang musyrik yang berusaha menghalang-halangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada hari Hudaybiyah untuk memasuki kota Mekah. Nah, ieu mah ngobrolkeun orang-orang musyrik anu ngahalangan Rasulullah sareng para sahabat dina hari Hudaybiyah. Tuh, sehingga Rasulullah SAW terpaksa menyembelih binatang hadyu itu untuk ibadah haji ya, itu di Dzu Tua ya. Dan beliau mengadakan perjanjian perdamaian dengan mereka yang disebut dengan perdamaian Hudaybiyah gitu. Nah, eta pendapat anu kadua. Nah, masih pendapat anu kaduanya. Nah, iya mah disampaikan oleh Ibnu Jarir atau Bari. Ibnu Jarir mengatakan, jadi mereka berupaya menyetop orang-orang yang meramaikan Baitullah, ya, orang-orang musyrik tadi, berarti orang-orang Quraisy ya, yang diobrolkan teh, ya. Mereka berupaya menyetop orang-orang yang meramaikan Baitullah dengan berzikir menyebut asmanya dan datang kepadanya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Itu Ibnu Jarir menyampaikan itu. Jadi mereka itu berusaha menghalangi agar umat Rasulullah, ya, termasuk Rasulullah itu, agar tidak melaksanakan ibadah di Baitullah. Jadi ulah ngaramekeun. Tuh. Di stop gitu kan. Nah, lamun ningali kasus ieu kan sama pada prinsip. Nah, kasus urang sekarang ini kan di stop dari melaksanakan ibadah di masjid dengan alasan yang berbeda, gitu kan? Nah, Rasulullah dengan alasan tentu yang berbeda. Ai baheula mah karena tekanan orang-orang kafir, ayeuna mah karena tekanan penyakit. Yang tidak menutup kemungkinan gitu. Dina kekhawatiran terhadap penyakit ini, ada orang-orang yang berupaya ikut andil menghindarkan umat muslim dari masjid. Gitu. Untuk wilayah-wilayah yang aman untuk beraktivitas di masjid. Gitu. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Ada orang-orang yang berkepentingan. Gitu. Nah, walaupun kita tidak bisa menyebutkan siapa atau bagaimana cara mereka, paling tidak kanggo urang mah kita bisa pahami bahwa kondisi ini umat Islam sedang dalam kondisi terhindar dan terusir dari masjid. Kan sami pada prinsip nama Rasul jeung urang ge keur terusir gitu. Sama-sama kan gitunya. Nah, kada ya kedah tenget ulah sampai nanti salah paham ya. Nah, itu. Tah, ayeuna lamun nilik tadi pendapat ini kan ada dua. Nu pertama ketika membicarakan masjid ini yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Yang kedua sedang membicarakan tentang terusirnya Nabi Muhammad dan para sahabat dari Masjidil Haram sehingga tidak bisa melaksanakan umroh dan ibadah haji. Ya. Lalu pendapat mana yang lebih kuat di antara pendapat yang dua ini? Nah, berarti kita lihat bahwa salah satu dari pendapat ini pasti memiliki kelemahan. Enak orang tinjau pendapat pertama. Ya. Pendapat pertama, kalau yang dimaksud masjid ini adalah Baitul Maqdis dan yang terjadi adalah kaum Nasrani menghalangi kaum Yahudi agar tidak beribadah di Baitul Maqdis, ini ada sisi kelemahan. Kelemahan naon? Berarti itu lamun kitu mah Nasrani lebih baik daripada Yahudi. Gitu. Nasrani lebih baik daripada Yahudi karena Yahudi dianggap tidak layak melaksanakan ibadah di Baitul Maqdis. Gitu. Ya. Itu bisa dipahami.
seperti itu. Oke, dianggap bahwa Nasrani lebih lurus daripada Yahudi. Gitu. Nah, kalau dianggap misalnya dibalikan ya, Yahudi yang dianggap lebih baik gitu. Nasrani tidak. Itu menyalahi. Karena sudah ditetapkan dalam Islam bahwa Yahudi itu termasuk golongan yang terlaknat oleh Allah. Gitu. Nah, lamun ieu nu dimaksud ku ayat teh masjid anu diusahakan untuk dihalangi orang-orang memasukinya. Terus ieu masjid teh anu dimaksud tadi rek dirobohkan, anu dimaksudna Baitul Maqdis tetapi Masjidil Aqsa, maka orang akan berkesimpulan bahwa di antara Nasrani dan Yahudi itu ada yang lebih baik dan lebih lurus dari sisi ajaran. Nah, padahal ini bertentangan, pan. Nah, Quran ge tos dijelaskeun bahwa Yahudi dan Nasrani itu jelas ku Allah dianggap sebagai dua ajaran anu tidak diterima oleh Islam. Komo lamun ke ngait kana ayat goiril magdubi alaihim waladdallin. Nanti kaitan dengan ayat walang tardo nah ayat itu ayat Al-Baqarah 120 itu kan. Nah, berarti dari sisi ini terdapat kelemahan bahwa yang dimaksud ayat ini bukan pendapat yang pertama gitu. Nah, maka berarti yang lebih sahih itu adalah pendapat yang kedua yang dinyatakan dari tadi riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Zaid bahwa yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang menghalangi dari masjid Allah itu adalah kaum Quraisy, kaum musyrikin yang menghalangi Rasulullah mengusir para sahabat agar tidak melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Nah, misalnya ada kritikan. Nyata bisa cenah gitu lamun diartikeun ieu Masjidil Haram. Sabab dina ayat ada kata-kata mereka berusaha merobohkannya. Padahal kan orang Quraisy itu mencintai Masjidil Haram, mencintai Ka'bah, tidak mungkin merobohkannya. Ya, kita jawab lagi. Naon anu leuwih berat? Mana yang lebih besar merusaknya dan merobohkannya daripada menghalangi dari beribadah di Baitullah nu disebut Masjidil Haram? Mana anu lebih besar kerusakannya? Nah, jadi kieu lamun tadi sekedar merobohkan dipahami merobohkan masjid secara fisik gitu ya. Terus berarti lain Masjidil Haram ieu mah da orang Quraisy mah moal mungkin ngancurkeun Masjidil Haram. Tapi anu rek ngancurkeun Baitul Maqdis mah tamang pasti misalnya gitu. Lalu diambil pendapat pertama. Nah, tidak bisa karena yang disebut merobohkan itu tidak selamanya bersifat fisikal. Bisa jadi bersifat maknawi, bukan bangunan yang dirobohkan, tetapi hal yang lain. Nah, naon nu leuwih ruksak selain Masjidil Haram dijauhkan dari Rasulullah? Ayat teu nu lebih rusak. Berarti akan jauh lebih rusak kalau Masjidil Haram dijauhkan dari Rasulullah dan para sahabat. Otomatis masjid itu akan diisi oleh orang-orang musyrik dan menjadi kiblat seluruh tempat di dunia ini sehingga mereka akan ikut musyrik. Jadi robohnya lebih daripada kerobohan masjid secara fisik. Gitu. Maka robohnya kehidupan ibadah kusabab Masjidil Haram terusir orang-orang yang ingin memakmurkannya dari kalangan Rasulullah dan para sahabat. Ini menunjukkan bahwa kerobohannya bersifat maknawi, henteu bersifat fisik. Tuh. Maka berarti dari pendapat anu dua ieu, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Kita pahami seperti itu nya. Nah, maka dina ayat ieu urang bisa mengambil
kesimpulan bahwa yang dimaksud orang-orang yang menghalangi dari masjid Allah ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang berupaya mengusir Rasulullah dan para sahabat agar tidak memakmurkannya. Kapannya gitu ya. Nah, terus gitu. Ya orang kanama kalah. Nah, yang sudah dipegang masing-masing. Tuh, jadi pembahasan yang tadi tidak tercantum dalam makalah. Jadi dibuka-buka oge moal aya. Jadi dibulak-baliknya moal aya gitu kan. Ya. Pasti akan terjadi penghulengan yang semakin membingungkan. Di makalah tidak tercantum. Nah, dalam kitab Aisyarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir, juz 1 halaman 102, dalam ayat ini surat Al-Baqarah 114, Allah Ta'ala menilai bahwa tidak ada orang yang lebih dolim daripada orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk dijadikan tempat ibadah. Karena ibadah kepada Allah Ta'ala merupakan alasan inti diadakannya kehidupan ini. Tuh ya, titik. Nah, jadi kieu. Nah, saha deui ya? Jelema nu leuwih dolim tibatan jelema nu ngahalangan ti masjid. Nah, karena masjid itu adalah tempat untuk beribadah. Sedangkan ibadah ke Allah teh inti dari tugas kehidupan. Kembali pada ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada kewajiban kita yang paling inti dalam kehidupan ini selain beribadah. Berarti ibadah itu adalah inti dari kehidupan. Maka orang yang melarang beribadah berarti dia sudah merusak inti kehidupan. Berarti tidak ada lagi yang lebih dolim selain orang yang merusak inti kehidupan. Lamun dirusak ekonomi masih bisa diperbaiki. Tapi lamun sudah dirusak inti kehidupan disebut ibadah, maka berarti tidak ada yang lebih rusak lagi. Gitu, ya. Nah, berarti orang yang seperti ini termasuk orang yang sangat dolim. Maka dina ayat menggunakan kata waman adlamu. Tuh. Nah, isim yang menunjukkan bermakna paling gitu. Nah, terusnya itu. Nah, terus karenanya barang siapa yang menghalang-halangi praktek peribadatan berarti ia merusak tatanan kehidupan ini. Kusabab hirup teh intina ibadah, maka siapapun yang menghalangi orang untuk beribadah berarti dia sudah ikut andil dalam merusak tatanan kehidupan. Maka disebut orang yang adlamu, yang paling dolim. Karena merusak tatanan kehidupan. Jadi kalau sekedar merusak bangunan, gitu kan, itu hanya sekedar fisik yang rusak. Tapi lamun sudah tatanan kehidupan rusak, berarti sudah melebihi ukuran fisik, sebab sudah berbicara masalah kerusakan batin. Berarti pantas lamun ku Allah disebut adlamu, yang paling dolim. Gitu. Jadi eueuh deui nu leuwih dolim mah ngan jelema nu ngahalangan tina ibadah. Gitu, ya. Nah, tos gitu. Pada saat yang sama, Allah Ta'ala mengingkari mereka yang melakukan perbuatan paling dolim ini. Baik mereka itu berasal dari bangsa Quraisy, sebab mereka menghalang-halangi Nabi SAW berserta para sahabat-sahabatnya dari Masjidil Haram, maupun Pelteos, Raja Romawi yang pernah merobohkan Masjidil Aqsa, atau siapapun juga yang melakukan hal yang sama pada saat ini atau pada masa yang akan datang. Jadi ayat ini sedang berbicara bahwa orang yang berupaya menghalangi dari masjid Allah itu lain baheula wungkul nepi ka engke ge bakal aya. Berarti bagian dari apa yang sudah diterangkan itu sedang kita alami walaupun penyebabnya dianggap berbeda.
Lamun ieu wabah berlanjut sampai bertahun-tahun, berarti ketika tuntas wabah ini akan terjadi kerusakan tatanan kehidupan sebab banyak orang yang sudah tidak memakmurkan masjid. Itu berarti ibadah teh bakal terhalangi selama ada wabah. Karek ayeuna wae untuk wilayah aman, disebut zona hijau. Virus itu baru isu, belum sampai orang sudah menjauhi masjid dan diupayakan untuk jauh dari masjid. Komo lamun sudah zona merah, barangkali mungkin masjid bisa gembok nu dipasang lebih dari 4 dalam satu pintu gitu. Berarti tatanan kehidupan manusia itu akan sangat rusak saat wabah virus ini selesai. Kira-gitu kan logikana. Jadi tika pungkur oge nepikeun ka ayeuna nepi ka engke oge gitu. Akan selalu ada orang yang berupaya menghalangi dari beribadah di masjid. Ya. Nah, jadi kieu lamun aya hiji masjid dan itu sudah disebut secara labelnya di labelan masjid ya. Maka lamun eta masjid dilarang itu akan berimbas pada masjid yang lain. Jadi kieu lamun hiji masjid dilarang berarti masjid nu lainnya bakal dilarang gitu. Moal mungkin sabagian masjid anu dilarang moal mungkin. Ya. So kieu lamun aya masjid dilarang, tidak boleh melaksanakan. Berarti masjid yang lain juga akan dilarang sama. Akan dilarang sama. Karena tidak mungkin hanya sebagian masjid. Lamun sebagian masjid yang dilarang, pasti orang kan bertanya-tanya, nah masjid eta teu meunang aya nu ieu meunang. Gitu. Da masjid mah satu masjid dengan masjid yang lain itu akan saling berkaitan. Komo lamun masjid ieu semua sama berkiblat ke Masjidil Haram. Lamun Masjidil Haram ditutup, berarti masjid lain pun akan ditutup. Lamun Masjidil Haram diharobohkan tanpa Ka'bah dan Hajar Aswad, berarti pusat kiblat itu tidak ada. Untuk apa dibangun masjid? Maka semua akan roboh. Maka upaya pertolongan pertama yang harus dilakukan, bagaimana menyelamatkan Masjidil Haram sebagai pusat kiblat seluruh masjid. Jadi lamun di Pangalengan masjid nu dirobohkan, aya kana masjid nu ieu. Lamun masjid nu dirobohkan masih ada ya masjid nu lain sanesna moal sulit ke orang untuk mencari alternatif masjid. Tapi kalau Masjidil Haram sudah diberhentikan dari aktivitas ibadah, maka semua akan terhenti. Matak sahur Allah, wa man adlamu saha nu leuwih dolim jelema nu ngahalangan. Tibatan jelema nu ngahalangan tina Masjid Allah. Maka ketika Rasulullah terusir dari Masjidil Haram, tidak bisa melaksanakan ibadah di Masjidil Haram dan dikuasai oleh orang musyrik, maka semua masjid nu aya sama akan melaksanakan kemusyrikan. Pusatnya seperti itu. Berarti Rasul tidak memiliki pusat kan gitu. Berarti itu udah kedoliman yang sangat besar. Nah, kondisi ayeuna kan gitu misalnya. Amun ieu diberhentikan Masjidil Haram, berarti kan akan berimbas pada masjid yang lain. Lamun di Indonesia sama, masjid ieu misalnya kieu, lamun satu komplek kecamatan. Masjid ini dilarang melaksanakan aktivitas ibadah karena ada wabah. Berarti pasti masjid lain oke beunang kan? Ketika ada masjid yang masih melaksanakan, ini akan terus digempur. Karena kalau dia masih melaksanakan ibadah, sementara yang lain sudah berhenti, berarti ini adalah virus yang kedua. Virus COVID-20. Nah,
Nah, ieu aya kitab namina Nadbu Duror fi Tanasubil Ayati Wassuar. Ya. Jilid kahiji halaman 224. Panjang lebar tentang ayat ini, tapi saya tidak bisa menjelaskan secara lengkap. Tapi paling tidak ada kalimat yang cukup menarik perhatian dalam ungkapan wa kana man mana'a masjidan wahidan likaunihi masjidan mana'an li jami'il masajid. Siapa yang menghalangi satu masjid karena ia itu masjid, maka ia akan menghalangi semua masjid. Jadi lamun aya masjid memang ia tadi disebut masjid, lalu dihalangi, berarti kabeh masjid bakal dihalangan gitu. Maka tong aneh gitu. Lamun satu masjid ditutup, yang lainnya juga ikut ditutup. Karena asalnya seperti itu. Itu penjelasan beliau ini, Syekh Al-Bukhari ini sedang membahas ayat ini. Gitu. Namun masjid hiji ditutup, berarti bakal berimbas pada masjid yang lain. Jadi tong aneh, gitu kan? Nah, terus gitu. Jadi jelasnya, jadi asalnya ayat ini sedang berbicara Rasulullah dan para sahabat yang terusir dari masjid oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ayeuna walaupun latar belakangnya berbeda, tapi kasus yang teralami kan hampir sama. Umat Islam sedang terusir dari masjid, sedang terhindarkan dari beribadah di masjid. Tuh. Nah. Terus selain mereka menghalangi, mereka juga disebut oleh Allah wasa'a fi kharabiha. Mereka berusaha untuk merobohkannya, merobohkan masjid. Dina Taisirul Karimin Rahman fi Tafsir Kalamil Manan juz kahiji halaman 63, maksud wasa'a dan berusaha yaitu bersungguh-sungguh dan mengerahkan segala kemampuannya. Jadi berusaha itu lain sekadar berusaha untuk menghentikan orang, tidak, dia punya konsep. Jadi punya konsep bagaimana cara menghentikan. Jadi punya sistem untuk menghentikan. Jadi itu sudah dirancang. Tuh. Jadi lamun disebutkan bersungguh-sungguh dan mengerahkan segala kemampuan, berarti terus dirancang bagaimana cara supaya tidak melaksanakan ibadah di masjid. Itu sudah dirancang. Tuh. Jadi ayat konsepna itu sudah terkonsep, ya, sudah terkoordinasi, ya. Bahwa struktural, tetapi secara kultural itu dibangun supaya tidak ada aktivitas. Itu, ya. Nah, berusaha apa yang sungguh-sungguh itu? Merobohkannya. Merobohkan masjid. Merobohkan masjid itu ada dua bentuk. Seharusnya Asadi. Baik dengan fisik maupun maknawi. Bisa dihancurkan secara fisik atau dihancurkan secara maknawi. Nah, makna merobohkannya dalam bentuk fisik adalah menghancurkannya, membongkar, dan mengotorinya. Jadi, ngotoran masjid, perusakan secara fisik. Ngabongkar, gitu, perusakan secara fisik. Tuh. Cing, lamun ngalungkeun isu bahwa di masjid itu ada bibit penyakit. Ya kira-kira menghancurkan fisik atau napi manawi. Kan gitu kita bicara, ya. Nah, tuh. Lamun aya jelema nu gering, manehna yakin dia bervirus. Lalu dia masuk masjid. Dengan menyebarkan virus itu banyak orang yang tidak ke masjid. Berarti dia sudah merusak secara fisik oge, maknawi oge. Secara fisiknya dia menimbulkan penyakit di dalam masjid. Sehingga masjid menjadi tempat yang dijauhi karena kekhawatiran orang terhadap penyakit itu. Gitu, ya. Berarti ulah
mawa penyakit ka masjid nunular. Siapa yang tidak boleh? Anu gering, yang sakit. Yang jelas dia memiliki penyakit yang menular. Gitu, karena itu termasuk mengotorinya. Itu secara fisik. Ya. Terus, sedangkan merobohkannya dalam bentuk maknawi adalah menghalangi orang-orang dari berzikir kepada Allah di dalamnya. Jadi lamun ngahalangan jelema tina ibadah disebutna menghalangi secara maknawi. Tong salat, tong pangaosan, tong jumaahan. Tuh, jangan ada halakoh, berzikir di masjid dan lain-lain itu menghalangi secara maknawi. Jadi ayat ini sedang berbicara bagaimana manusia mencoba menghancurkan masjid dengan cara fisik dan maknawi. Kan gitu. Nah, agar tidak masjid tidak terkena tadi penyebaran virus, lalu diupayakanlah dijaga kebersihan. Pakai hand sanitizer, disemprot pakai disinfektan, atau pakai alat lain yang dimaksimalkan bersih dari kemungkinan tersebar virus. Pertanyaan, naha aya nu asup ka pasar disemprot heula? Keluar dari pasar disemprot heula? Ini yang tidak masuk akal saat terjadi besar-besaran menghimbau untuk tidak masuk masjid. Padahal masuk tempat yang jelas sumber kotorannya itu sangat banyak, mereka tidak pernah dibersihkan. Ayat ibu pada balanya ke pasar, semprot heula gitu. Uangnya mana keluarin, semprot heula duitna. Lu semua uang yang ada di pasar semua disemprot agar bersih dari kemungkinan ada virus. Apa itu terjadi? Itu tidak pernah diusahakan. Nah, ieu anu tidak masuk akal. Pada tidak kita harus pahami teu aya nu leuwih bersih tibatan jelema nu asup ka masjid. Orang yang masuk masjid itu lamun Jumatan pasti dia mandi janabat. Kalau tidak mandi janabat paling tidak dia berwudu. Kalau tidak berwudu paling tidak dia bertayamum. Yang di dalam Islam tanah itu memiliki fungsi untuk membunuh bakteri dan virus. Kita ambil contoh. Ketika terjadi mewabahnya virus LGBT di zaman Nabi Lut di negara wilayah yang disebut Pompei ya kan di Itali, itu kan ku Allah dibalikkan kota teh ya. Si kota dihanap bagian tanah di atas lalu dibenamkan ke dalam bumi terus ditembak ku bebatuan dari dalam gunung Merapi. Kenapa? Karena tidak ada virus yang bisa membunuh virus homoseksual kecuali adalah tanah. Itu pertama. Kedua, saat ada bejana yang dijilat oleh anjing, syariat Islam menetapkan cucilah dengan 7 kali pencucian. Yang pertama, air yang dicampur dengan tanah. Nah, lalu orang yang bertayamum dia menggunakan debu yang suci diusap ke tangan dan wajah. Paling tidak yang masuk masjid itu tayamum terlebih dahulu. Iya mah geus mandi, geus wudu, tapi kudu kumaha deui dengan tidak apa-apa demi kebersihan. Tapi kenapa kalau memang tidak mau tersebar virus, berarti orang yang masuk pasar juga harus disemprot. Keluar di pasar kudu disemprot. Dan itu tidak terjadi di seluruh pasar di Indonesia. Ironis,
ada apa ini? Mudah-mudahan tidak ada buruk sangka kenapa masjid lebih ketat. Mudah-mudahan tidak terjadi buruk sangka kenapa masjid lebih ketat. Nah, terus gitu. Itu kan melarang orang berzikir kepada Allah itu adalah termasuk perbuatan anu sifatna merobohkan secara maknawi. Itu. Nah. Keterangan ini bersifat umum bagi setiap orang yang berciri dengan sifat-sifat seperti itu. Jadi sifat itu umum. Pokoknya mah nu ciri-ciri nasi gabieu eta teh sarua gitu. Jadi kalau ciri-cirinya sama dengan apa yang disebutkan di cara merobohkan secara fisik atau ciri-cirinya sama seperti merobohkan secara maknawi, pokoknya mah rek kumaha bae ge siga kitu sarua berarti gitu. Itu termasuk bagian yang disebut oleh ayat, namun ciri-cirinya sarua gitu. Ya, nah. Toh seperti gitu. Nah, berarti tidak ada lagi orang yang lebih dolim kalau orang berupaya sekuat tenaga menghalangi pemeluk-pemeluknya untuk beribadah di tempat ibadahnya, no khususna umat Islam. Dakar umat Islam mah masjid itu menjadi pusat sumber hidayah dan sumber aktivitas amal soleh. Coba bayangkan, namun umat Islam tidak memiliki tempat ibadah yang disebut masjid, bisa nyebar mal Quran Sunnah? Mustahil. Dari mana kita tahu tata cara sholat? Orang mengatakan, sholat kan bisa di rumah. Mengaji kan bisa di rumah. Thalabul ilmi kan bisa di rumah. Ngomong begitu karena setelah ada masjid. Kalau masjid tidak pernah ada sebelumnya, itu tidak akan ada ungkapan seperti itu. Karena orang tidak mungkin beribadah masing-masing. Pasti dia akan terpusat. Mata kelamun agama Hindu kadieu, agama Buddha kadieu, agama Kristen kadieu, semua sudah memiliki tempatnya untuk berpusat melaksanakan ibadah. Gitu. Maka orang yang Muslim ketika dia melaksanakan ibadah di masjid, ketika terhalang dari melaksanakan ibadah itu, maka orang yang berusaha menghalangi itu termasuk orang yang paling dolim kalau dia betul-betul melarang dari praktek ibadah. Gitu. Lamun semata-mata melarang dari praktek ibadah. Tuh. Nah. Kecuali kalau larangan itu bukan berkaitan dengan pelarangan ibadah gitu. Ya mah da henteu ngalarang ibadah henteu gitu kan. Itu lain soal. Berarti itu kembali nanti pada kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh agama kumaha mengambil kesimpulan, keputusan ketika terjadi seperti kondisi ayeuna di musim wabah gitu kan. Nah. Terus ayeuna kieu, kalau orang yang tadi melakukan upaya menghalangi orang lain dari beribadah disebut oleh Allah adlamu yang paling dolim, berarti ada kebalikannya. Orang yang memakmurkan masjid dan menyuruh memakmurkan masjid adalah orang yang paling beriman. Gitu. Ya, gitu. Itu sebaliknya berarti kan? Nah, tasawur Syekh Asy'adi, apabila tidak ada yang lebih dolim daripada para penghalang yang menghalangi orang-orang yang berzikir kepadanya dalam masjidnya, maka tidak ada juga yang lebih beriman daripada orang-orang yang memakmurkan masjid. Baik memakmurkan dengan fisik maupun maknawi. Sampai di sini kita paham kan? Berarti orang yang memakmurkan masjid berarti orang yang paling beriman. Karena orang yang merobohkannya dan menghalangi orang dari beribadah dari tempat itu disebut orang yang paling dolim. Gitu. Maka testing keimanan itu diuji bisa tidak memakmurkan masjid.
Bisakah iman tumbuh tanpa masjid? Bisakah hidayah tersebar tanpa masjid? Mustahil. Karena masjid pusat pengajaran keimanan dan pengajaran hidayah. Gitu, ya. Nah, maka orang-orang yang memakmurkan masjid ini adalah orang kebalikan dari kaum yang paling dolim, yaitu kaum yang paling beriman. Matak disebut di surat At-Taubah ayat 18. Itu. Nah, ayat 18 Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Tinggal ayat ya. Ayat ini diawali dengan huruf innama. Innama itu termasuk adatu hasr. Huruf untuk pembatasan. Hanya sanya. Berarti eueuh deui. Ngan eta-etana itu. Hanya itu, bukan yang lain. Innama. Nah, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah. Berarti eueuh deui nu lain mah. Siapa? Orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian. Terus mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Ayat ini kan kalau kita bahas secara terperinci, pasti kita harus bahas semua. Apa yang dimaksud ya'muru masajidallah. Terus apa yang dimaksud dengan kalimat tadi aqomas sholah atau zakat, termasuk kata-kata fa'asa, mudah-mudahan. Tapi saya tidak akan membahas itu secara panjang lebar terkait keterbatasan waktu. Nah, maka yang dimaksud ku ayat ieu bahwa jelema anu paling gitu naon beriman itu adalah orang yang memakmurkan masjid. Disebutkan tadi melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun. Yang akan kita bahas adalah kata-kata walam yahsa ilallah. Tidak takut kepada siapapun selain Allah. Itu fokus pembahasan kita tina bahasan ayat ieu. Dah. Dina tafsir Ibnu Katsir juz kedua halaman 448 kalimat walam yahsya ilallah dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, yakni tidak takut dan tidak gentar kecuali hanya kepada Allah. Berarti henteu seber kausaha oge kunaon oge selain kepada Allah. Berarti hanya takut dan gentar ngan seber ku Allah. Itu catat garis bawahi. Ngan seber ku Allah. Ya. Ayeuna yang terjadi seber ku corona. Dunia kala ulah maka berkesimpulan. Nah, pembahasan kita belum selesai ketika membahas walam yahsa itu. Nah kita mabnu duror disebut walam yahsya fil a'mali diniyah ilallah. Jadi dan tidak takut kepada siapapun yaitu dalam amal-amal diniyah atau keagamaan selain kepada Allah. Jadi ngalaksanakeun amal-amal agama itu tidak takut pada siapapun. Kecuali takut itu tumbuh
karena rasa takut kepada Allah gitu. Nah, dina ngalaksanakeun amaliyah diniyah, amaliyah ibadah. Berarti kan ieu luasnya cakupana. Semua aspek-aspek nu berkaitan sareng ibadah ka Allah. Berarti kan tidak semata-mata salat, berarti kan semua hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Nu tadi kita sebut bahwa ibadah itu merupakan inti kehidupan sebagai pembentuk penertib tatanan kehidupan. Ketika rusak ibadah, berarti rusaklah tatanan kehidupan. Kan gitu. Berarti orang yang beriman ini, yang menghidupkan masjid ini, yang memakmurkan masjid ini, termasuk orang yang menjaga keberlangsungan dan ketertiban tatanan kehidupan. Ketika orang beriman menghindari masjid, menjauhi masjid, maka tidak makmurlah masjid dengan beribadah, maka rusaklah tatanan kehidupan sebagai inti pokok dari kehidupan. Naon nu disebut ibadah. Jadi ulah kieu terus saya ngomong wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tapi pusat pelaksanakan ibadah tidak dijaga kemakmurannya. Gitu. Kayaknya nah, berarti pada saat Allah mengatakan kalau kita mau memakmurkan masjid, jangan takut kepada siapapun. Pada itu anu jadi pokok permasalahan teh memakmurkan masjid. Siapa yang memakmurkan masjid itu? Orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, gitu. Terus tidak takut selain pada Allah. Anu pokok naon? Anu pokok iman kepada Allah dan yaumul akhir. Keur naon salat oge? Keur naon zakat oge? Lamun teu dilandasi iman ka Allah jeung kepada hari akhir. Kan itu pokokna. Maka disebut orang yang memakmurkan masjid itu syaratnya eta. Gitu. Nah, berarti ketika disebut tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, berarti sedang berbicara bagaimana kita memakmurkan masjid itu tanpa ada rasa takut. Paham ya? Paham ya? Nah, maka dalam tafsir Al-Baghawi juz kedua halaman 23, dan tidak takut dalam hal agama selain Allah serta tidak meninggalkan perintah Allah dikarenakan takut kepada selainnya. Jadi nalika urang dina ngahirupkeun agama jeung henteu ninggalkeun perintah Allah kusabab sieun ku salain Allah. Ari selain Allah teh naon? Saha? Ya semua yang selain Allah itu adalah makhluk. Maka ketika kita takut kepada selain Allah itu berarti apa yang bukan Allah gitu. Naon wae? Ya sieun ku jelema, sieun ku poek dan lain kan gitu. Ya. Nah, tos gitu. Nah, jadi orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah ini, orang yang tidak ada rasa takut sedikit pun dalam jiwanya, tidak ada rasa gentar dalam jiwanya, selain hanya kepada Allah. Nah, dina Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, juz kahiji halaman 330 hiji, maksud walam yahsa ilallah itu dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, yaitu membatasi rasa takutnya hanya kepada Robnya, sehingga ia berhenti dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pokoknya naon wae anu sudah ditetapkan haramnya tinggalkan. Eta teh bagian tina membatasi rasa takut. Gitu. Nah, dan tidak melalaikan hak-hak Allah yang wajib. Lamun aya hak Allah yang wajib, kita tidak lalaikan. Itu adalah bagian tina membatasi rasa takut. Itu. Jadi lamun aya kewajiban anu urang kudu dilakukan ke Allah, ku urang dijauh ditinggalkeun, eta teh berarti urang teh can sieun ku Allah gitu. Berarti lamun aya sebagian anu haram nu dipegawe ku urang, ya, ada sebagian yang haram yang kita lakukan, itu berarti kita belum dianggap hanya takut pada Allah, tidak. Berarti aya nu ditakuti selain Allah. Itu logikana. Ya. Nah, maka
Allah menyipati mereka dengan keimanan yang bermanfaat dan menunaikan amal-amal soleh yang mana induknya itu adalah sholat dan zakat. Tuh. Jadi ku keimanan eta teh aya indukna kitu amal soleh teh naon sholat jeung zakat. Jadi kieu ari sholat mah keur ngawakilan amaliyah badaniyah. Apapun amal ibadah nu sifatna badaniyah itu diwakilan ku sholat. Lamun zakat mah keur ngawakilan amaliyah maliyah amal nu ngagunakeun harta. Nyangke jadi semua amaliyah ibadah nu sifatna maliyah nu ngagunakeun harta ta eta kaasup kadinya gitu. Kayak anu bersifatna amaliyah badaniyah masuk kadinya matak dia teu ngobrolkeun saum. Karena nyebut sholat jeung zakat itu hanya keur ngagambarkeun dua gambaran ibadah nu sifatna badaniyah sareng maliyah. Ya. Dan dengan rasa takut kepada Allah yang merupakan pangkal setiap kebaikan. Karena segala sesuatu belum disebut baik kalau tidak karena takut kepada Allah. Matak kusim kuring didugikeun di awal kan mau kadima. Tuh. Karupek anu teu dibarengan jeung deheus ka Allah maka eta teh lebih susah berarti kan? Tapi lamun karupek nu dibarengan ku deukeut ka Allah maka itu adalah kenikmatan. Tapi kenikmatan anu tidak disertai dekat dengan Allah itu adalah kesulitan gitu. Jadi kondisi rupak urang ayeuna ku ayana wabah jauh ti Allah eta teh nu tadi teh sangat dalam kondisi susah. Namun urang ke kondisi susah aya wabah, kita dekat dengan Allah berarti urang teh dalam kondisi nikmat. Urang teh nikmat, bebas dari berbagai tanggung jawab. Gitu. Tapi jauh ti Allah. Tah nu kitu teh kesulitan bukan kenikmatan. Kesempitan bukan keleluasaan. Gitu. Komo kitu mah. Tadi teh nya hirup susah, rupak jauh ti Allah. Wabah di mana-mana urang beribadah terlalaikan. Jadi double kesulitan dan kesempitan dirasakan dalam kehidupan. Itu. Jadi virusnya double. Ya, oke. Nah, jadi tidak ada pangkal segala kebaikan kecuali sumbernya adalah dengan rasa takut kepada Allah. Maka mereka itulah pemakmur masjid dan ahlinya yang sebenarnya. Tah nu disebut jelema nu pemakmur masjid mah nu kitu nu boga sieun ka Allah. Ari geus teu sieun mah ku Allah leuwih sieun ku salain ti Allah entong ngaku tukang ngamakmurkeun masjid. Berarti dengan ada wabah terseleksilah siapa pemakmur masjid dan bukan. Karena pemakmur masjid saat dijauhkan dari masjid akan berupaya bagaimana caranya untuk bisa masuk masjid. Seperti Rasulullah saat dihalangi dari Masjidil Haram sampai harus melakukan perjanjian Hudaibiyah demi untuk memakmurkan masjid. Ari upaya urang saat terhindar dari masjid, apa yang kita lakukan untuk bisa memperjuangkan masjid akan supaya bisa dilakukan ibadah di dinya. Naon ikhtiar urang supaya urang bisa luas melaksanakan ibadah di jero masjid. Aya teh ikhtiarna. Saat ada surat himbauan untuk tidak melakukan aktivitas di masjid. Mana yang lebih banyak? Orang yang kontra, orang yang berontak, jeung orang menerima. Pasti banyak orang yang menerima. Kenapa? Kieu, manusia itu ada dalam disebut teh jadi luapan ya atanapi ungkapan tina jiwana ya nu disebut refleksi gitu.
Nah, akan bergantung karena tadi mana yang lebih dominan dina dirina. Kan manusia ketika dia lahir, dia akan membawa tabiat bawaan. Ya, karakteristik bawaan. Itu sisi insaniah sebagai manusia. Saat dia mendapatkan hidayah, dia akan mendapat ilmu. Ya. Ilmu inilah yang harus bisa mengalahkan tabiat. Nah, ketika orang diuji oleh Allah, maka nanti pada saat ujian ini dia akan dituntut mana nu keluar refleksi insaniah atau napi refleksi ilmiah. Contoh, lamun urang titajong. Ya, orang titajong. Reaksi insaniah, refleksinya adalah ambak kukulutus. Tapi cek ilmu harus mengucapkan istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lamun urang titajong, maka refleksi mana yang lebih dominan muncul. Pasti refleksi insaniah, refleksi ilmiah pasti bakal terkesampingkan. Gitu. Itunya. Nah, pada saat turun himbauan agar tidak melakukan kerumunan di masjid dengan melaksanakan aktivitas ibadah di